Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah dan karunia yang tidak henti-hentinya dan juga tidak putus-putusnya mengalir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan kepada kita nikmat yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan hidayah, petunjuk dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita berpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini untuk mendengarkan kajian tentang sirah nabawiyah yang mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, dan tawajuhnya kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan senantiasa menyelimuti hidup dan kehidupan kita. Iman kita semakin kuat, takwa kita semakin teguh, hingga kita di penghujung kehidupan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita menyambung kajian kita tentang sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, ikutan kita, qudwah kita, uswah kita. Dan dalam pertemuan yang akhir, kalau pada salah bulan November, kita sudah berbicara tentang masuk Islamnya seorang sahabat yang mulia yang senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thani ithnaini idhuma fil ghar. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar mendapatkan Islamnya, mendapatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung berdakwah untuk mengajak kolega-kolega beliau. Maka masuklah ke dalam Islam
5 orang sahabat-sahabat yang mulia yang kelak nanti di kemudian hari memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Siapakah mereka? Mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu 5 orang yang diajak oleh Abu Bakar masuk ke dalam Islam ini, mereka menerima Islam dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, maka mereka pun juga berdakwah kepada keluarga-keluarga mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang membenci Islam, yang mana mereka mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam itu kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Jadi pertanyaannya, hal kana al-muslimuna al-ula min busar? Apakah orang-orang Muslim yang pertama-tama masuk ke dalam Islam adalah dari kalangan yang lemah? Sehingga mereka menyimpulkan, di antara kesimpulan mereka tersebut adalah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak lebih dari sama halnya dengan sebuah gerakan revolusi sebuah negara. Sebuah gerakan revolusi sebuah negara. Biasanya di dalam gerakan revolusi itu ada di antara sebagian rakyat yang tidak puas dengan sebuah kepemimpinan, disebabkan karena masalah ekonomi, masalah keterpurukan dan lain sebagainya. Jadi mereka menyematkan seperti itu, sehingga kata mereka, pengikut-pengikut atau kaum muslimin yang pertama yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari kalangan orang-orang yang iman. Seperti apa? Seperti Bilal bin Rabah misalnya, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Zaid bin Harithah, yang mana mereka semua ini adalah dari kalangan budak. Maka hal tersebut atau syubhat ini dijawab oleh ahli ilmu ketika kita melihat bahwa sesungguhnya siapakah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal. Setelah ditelusuri dalam sejarah, ternyata orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam yang disebut dengan kaum Muhajirin, itu jumlahnya ada 60 orang. Ada 60 orang. Dan di antara 60 orang ini yang disebutkan tadi dari kalangan orang-orang lemah, dari kalangan budak dan lain sebagainya, itu hanya 13 orang saja. Hanya 13 orang saja. Artinya apa? Artinya sisanya kebanyakannya adalah asyrafu Quraisy. Mereka adalah orang-orang terkemuka, para pemuka suku Quraisy, orang-orang mulia. Mereka orang yang menghembuskan syubhat ini tidak menyebutkan bagaimanakah seorang Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan di dalam suku Quraisy, bangsa Quraisy. Bahkan beliau adalah merupakan orang yang paling dimintai pendapatnya, orang yang paling dihormati. Makanya kemarin ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidak berani untuk menentukan sikap.
sampai mereka meminta pendapat dari seorang Abu Bakar. Dari mana kemudian Abu Bakar? Abu Bakar ketika itu sudah bermusafir ke wilayah Yaman. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy ini menunggu Abu Bakar tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Mereka belum berani mentranslatkan. Setelah Abu Bakar sampai ke kota Mekah, lalu dijumpai oleh orang-orang atau pemuka-pemuka Quraisy. Dimintailah pendapat seorang Abu Bakar tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi SAW sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Maka sesegera mungkin Abu Bakar menjumpai Nabi SAW, maka terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan Abu Bakar. Tanpa berpikir panjang, setelah dialog yang cukup singkat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lalu setelah itu Abu Bakar balik, dijumpai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kayak apa wahai Abu Bakar? Pendapat engkau tentang Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Maka langsung Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung lemah tubuhan Abu Jahal. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah benar kalau dakwah yang dibawa oleh Nabi atau Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya dengan gerakan revolusi sebuah negara. Tidak benar. Jadi mereka mengatakan bahwa seorang Bilal yang budak, seorang Suhaib Ar-Rumi yang juga budak, mereka masuk Islam hanya karena tuntutan perut saja, karena mereka mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang dari seorang pemuka-pemuka Quraisy. Tidak benar. Jika seandainya apa yang mereka katakan itu benar, maka ketika seorang Bilal bin Rabah mendapatkan yang namanya keadilan, seorang Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu mendapatkan yang namanya keadilan setelah Islam, tentu mereka akan keluar dari agama Islam. Namun nyatanya adalah mereka tetap teguh berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang utama dan terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah asyrafu Quraisy, di antara orang-orang yang mulia dan terkemuka dan juga pembesar dari kalangan suku Quraisy, ketika mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masuk ke dalam Islam, kana yajibu tis'ata mutajir, beliau langsung mendakwahi 9 orang pedagang atau pembisnis di kota Mekah. Dan ini semuanya adalah merupakan orang-orang terkemuka semua. Kawan-kawan, teman-teman Abu Bakar adalah merupakan orang-orang terkemuka dari kalangan Quraisy. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yantaqi haula as-sittin hatta kana imanuhum rasikhan fi qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar membersihkan. Jadi bukan sekadar mengajak masuk ke dalam Islam, tidak. Namun beliau benar-benar membersihkan hati dan juga jiwa orang-orang yang beliau ajak untuk masuk ke dalam Islam tersebut. Sehingga mereka tersebut yang masuk ke dalam Islam, yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama iman mereka kokoh bagaikan gunung,
yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika salah satu poin perjanjian tersebut mengatakan bahwa jika ada orang-orang Madinah yang ingin kembali ke Mekah, maka dibiarkan saja, dipersilahkan. Namun jika ada orang Mekah yang ingin ke Madinah, maksudnya orang Islam yang berada di Mekah, yang masih tertinggal di Mekah, kemudian dia kabur menuju kota Madinah, menyelamatkan diri mereka, maka harus dikembalikan ke Mekah kembali. Jadi secara kasat mata, perjanjian ini adalah timpang sebelah, sangat menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Dan itulah pandangan daripada sahabat-sahabat yang lain ketika itu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa perjanjian ini adalah merupakan perjanjian yang luar biasa, kesempatan yang sangat besar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nabi tidak khawatir orang Islam dikembalikan ke Mekah. Nabi tidak khawatir bahwa mereka keluar dari agama Allah, tidak khawatir. Kenapa? Karena Nabi yakin bahwa sesungguhnya orang yang sudah masuk Islam ketika itu, mereka mempunyai iman yang kuat lagi kokoh. Kuat lagi kokoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ila syi'abi Makkah ma'a haula as-sittin. Jadi awalnya yang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beberapa orang. Di antaranya adalah Khadijatul Kubra, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian siapa lagi? Anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Ada 7 orang. Masuknya Islam ke Abu Bakar ini adalah merupakan keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Karena Abu Bakar bekerja sebagaimana halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq bekerja bagaikan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus mengajak orang ke dalam Islam, sampai banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sampai akhirnya jumlah dari kaum muslimin yang tadinya cuma beberapa orang menjadi 60 orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Kapan itu? Di awal-awal dakwah Islam. Di mana sholatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Ali bin Abi Thalib ila syi'abi Makkah, ke lembah-lembah yang tinggi, yang jauh dari pandangan orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan 60 orang. Yang semuanya namanya disebutkan di dalam kitab sejarah. Baik itu Ibnu Hisham atau kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Yadhabu ila syi'abi Makkah ma'a ha'ula as-sittin li'iqamati as-salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di awal-awal dakwah berangkat bersama 60 orang. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Di mana tempatnya? Di lembah-lembah kota Mekah. Dan ketika itu sholat yang dilaksanakan hanya dua waktu. Kapan itu? Subuh dengan sholat di Isya. Sholat subuh dengan sholat Isya, ada 2 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu wahai Muhammad di waktu asy isya wal ibkar, dan juga di waktu pagi bersujud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, at-tasbihu huna kana salatan mafrudatan. Yang dimaksud dengan tasbih di sini atau perintah tasbih di sini itu maksudnya adalah salat wajib. Dan ini diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut beliau di awal-awal ketika Nabi berdakwah di Mekah. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sudah melaksanakan salat fardu. Hanya saja salatnya dua waktu. Dan ini subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum muslimin yang melaksanakan salat, jumlahnya 60 orang ini, selama beberapa tahun sama sekali tidak tercium dan terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sama sekali tidak tercium dan terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena berangkatnya tidak bersamaan. Kamu bersamaan ketahuan. Ya, kamu bersamaan ketahuan. Jadi Nabi berangkat sendiri, kemudian disertai kemudian berangkat beberapa orang lagi, berangkat lagi beberapa orang lagi, sampai terkumpul 60 orang di tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu lembah dari lembah-lembah kota Makkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada terjadi satu peristiwa ketika menghadiri sholat ini. Ketika itu sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sedang berjalan kemudian melaksanakan sholat, tiba-tiba saja ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Sekelompok orang kafir Quraisy ini mereka curiga, ini gerakan apa? Ini sebuah gerakan yang baru. Mereka curiga, ini apa ini? Sehingga mereka terjadilah konflik antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan teman-teman beliau dengan sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya terjadilah perkelahian antara kedua kelompok ini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu beliau membawa sebuah tulang onta, ya. Lalu dipukulkan ke kepala salah seorang orang kafir Quraisy tersebut. Akhirnya terlukalah orang kafir Quraisy tersebut, salah satu dari mereka. Maka setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi perkelahian itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan tempat beliau berkumpul dari salah satu lembah dari lembah-lembah kota Mekah ke satu rumah dari rumah-rumah kaum muslimin. Di manakah itu tempatnya? Rumah dari seorang anak muda yang umurnya tidak lebih dari 16 tahun. Beliau adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berpindahlah perkumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang jumlahnya berapa tadi? 60 orang tadi, ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan disitulah nanti sampai 13 tahun
kaum muslimin mendapatkan pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah menurut ahli sejarah, menurut ahli ilmu, madrasah atau sekolah yang pertama di dalam Islam. Di mana itu? Di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, seorang anak muda yang umurnya 16 tahun sudah mengemban tugas yang sangat berat lagi mulia, yaitu menjadi penanggung jawab bagi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rata-rata orang yang beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dari kalangan anak muda. Ya. Abu Bakar Siddiq itu muda, bukan orang tua, karena umurnya hanya terpaut 2 tahun lebih tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diangkat menjadi Nabi dan juga utusan Allah ketika umur 40 tahun. Abu Bakar umurnya berapa? 38 tahun. Masih muda. Itu pun para ahli sejarah mengatakan bahwa yang paling tua di antara laki-laki adalah Abu Bakar. 38 tahun, subhanallah. Apalagi yang lain-lain. Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Arqam bin Abi Arqam 16 tahun. Zaid bin Harithah 10 tahun, subhanallah. Jadi jangan diremehkan kekuatan anak-anak ini. Kekuatan anak-anak ini jangan diremehkan. Ini luar biasa. Karena mereka para orang-orang yang sangat belia ini adalah orang-orang yang pertama kali membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menopang dakwah Nabi, memperkuat Islam dan juga kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Arqam bin Abi Al-Arqam mempersilahkan rumahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan dakwah. Maka ini adalah sekolah yang pertama di dalam Islam, madrasah yang pertama di dalam Islam. Siapakah gurunya? Gurunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah muridnya? Muridnya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mu'allaf ya, yang baru masuk ke dalam Islam. Jadi setiap kali ada orang yang tertarik dengan Islam, maka dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan disitulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya mata kuliahnya atau mata pelajarannya? Apa mata pelajarannya? Mata pelajarannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara sahabat ada yang bercerita, kami tahu bahwa ketika wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dahi beliau berkeringat. Dahi beliau berkeringat. Sekalipun itu musim dingin. Sekalipun itu musim dingin. Sekarang ini lagi musim dingin di sana. Tadi belum membaca di pinggiran kota Madinah itu sampai 2 derajat. Jadi yang mau berumrah itu harus siap-siap dengan pakaian penghangat penghangat badan ya. Karena sekarang lagi musim dingin ekstrim yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata sahabat yang mulia tersebut, kami melihat wahyu turun ya. Kami tahu, kata mereka, kami tahu bahwa wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah kepala beliau berkeringat. Ya, berkeringat. Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah mengatakan bahwa kami tahu dari keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dahi. Ya. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun itu dalam musim dingin. Ini menunjukkan bahwa turunnya wahyu adalah merupakan perkara yang berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartilan
inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kami menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqilan, perkataan yang berat. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Allah sebagai wahyu yang perkataan yang berat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat sekalipun musim dingin. Ya, musim dingin. Namun ada orang berkeringat, ruangannya ber-AC. Itu artinya orangnya lagi apa? Lagi garing, ya. Orang garing itu kan dia menanggung beban yang berat. Ya, orang sakit itu dia menanggung beban yang berat. Coba lihat, misalnya sakit paru misalnya. Walaupun AC ruangannya sakit paru, benar. Nah itu biasanya berkeringat, saking menahan sakit yang luar biasa. Nah itu. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menerima wahyu dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan perkataan yang berat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan Al-Qur'anul Karim yang luar biasa ini. Kita cukup membacanya, cukup menelaahnya, cukup memahaminya dan juga mengamalkan. Bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ya berkelahi, ya, jadi bukan Sa'ad yang memulai, tapi orang-orang kafir Quraisy yang memulai. Dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian tersebut, beliau memindahkan markaz dakwah beliau ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keunikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini, beliau ini adalah seorang anak muda dari suku Makhzum, Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah pemukanya yang terkenal Abu Jahal. Jadi Bani Makhzum adalah merupakan saingan dari Bani Hashim. Kami, kata Abu Jahal, antara Bani Hashim dengan kami Bani Makhzum bagikan dua ekor kuda yang bersaing. Ya, bersaing. Kadang kami menang, mereka kalah. Kami menang, mereka kalah. Namun ketika ada di antara mereka yang mengaku sebagai nabi, maka kami tidak bisa menyaingi mereka, kata Abu Jahal. Padahal bisa saja Abu Jahal mengaku sebagai nabi juga, tapi tidak. Abu Jahal tidak mau seperti itu. Nah, inilah sifat ataupun akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab Quraisy. Walaupun zaman jahiliyah mereka menjunjung tinggi kejujuran, integritas yang luar biasa. Mereka tidak mau mengaku sebagai nabi. Kenapa? Karena memang bukan nabi. Karena orang yang mengaku sebagai nabi, ia memiliki konsekuensi yang berat, tanggung jawab yang berat. Jadi seorang Abu Jahal, subhanallah, sekalipun dia penyembah berhala, sekalipun dia melakukan penindasan terhadap kaum muslimin, namun seorang Abu Jahal tetap memegang teguh kejujuran dan juga integritas. Lain halnya dengan di zaman kita hari ini, yang namanya kejujuran, integritas itu nyaris tidak terdengar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan markas dakwah beliau atau sekolah yang pertama ini di tempat di mana di sana adalah merupakan markas musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh dakwah Islam. Kenapa beliau tidak menempatkan di perkampungan Bani Hashim misalnya? Salah satu rumah dari orang-orang dari Bani Hashim. Kenapa jadi menempatkan ke Bani Makhzum? Nah,
Ini tentu ada, kalau dalam sebuah ilmu ya, strategi, ini sebuah strategi yang luar biasa. Sebuah strategi yang luar biasa. Agar supaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mencium bahwa ternyata di tempat mereka, di tempat lingkungan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan madrasah ataupun sekolah yang disebut dengan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, atau yang disebut dengan Darul Arqam. Jadi luar biasa. Dan itu selama 13 tahun, bayangkan. Selama 13 tahun, satu pun di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut tidak tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang jumlahnya 60 orang tadi, mereka berkumpul di rumah Arqam bin Abi Al. Dan Abu Jahal itu luar biasa, dengkotnya orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun tidak mengetahui bahwa Nabi berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat selektif sekali dan menerapkan standar keamanan yang tinggi. Beliau tidak serta-merta mudah menerima orang asing, ya, masuk ke dalam Arqam bin Abi Al-Arqam, ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang ke kota Mekah. Ketika dia datang ke kota Mekah, biasanya kemana dahulu? Orang ke Mekah kemana dahulu? Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, kanan kiri menjenguk ke atas ke bawah, kanan kiri, seolah-olah mencari sesuatu. Ingin mencari sesuatu. Dari kejauhan yang tidak terlalu jauh, ada seorang anak muda yang memperhatikan laki-laki tua tersebut. Lalu didekatinya. Ketika didekati, ditanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai paman, pian anak bapak." Karena kelihatan orang asing itu kelihatan biasanya. Kada tahu apa-apa kesana kemari. Tujuannya kada jelas. Kelihatannya kada jelas. "Pian anak bapak, wahai paman," ujar anak muda tadi. Lalu ujar laki-laki tua tersebut, "Aku hendak mencari seseorang yang mengaku sebagai nabi. Aku hendak mencari seseorang yang mengaku sebagai nabi." "Oh, itulah," ujar anak muda tadi. Lalu anak muda tadi membawai laki-laki tua tadi ke rumahnya. Dibawa ke rumah. Sampai di rumah dijamu, diberi makan, di malam makan. Sampai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Laki-laki tadi bermalam di rumah anak muda tersebut. Lalu selama 3 malam tersebut, setiap malamnya dia terus bertanya, di mana laki-laki yang mengaku sebagai nabi tersebut. Jadi jangan anak muda tadi sabar dulu. Hari berikutnya nanti itu juga. Di mana laki-laki yang mengaku sebagai nabi? Sabar dulu. Hari berikutnya juga begitu. Di mana laki-laki yang mengaku sebagai nabi? Sabar dulu, ujar anak muda tadi. Setelah hari yang berikutnya, hari yang keempat, baru anak muda tadi mengatakan kepada laki-laki itu, "Wahai paman." Jadi kadang memandangkan anak muda tadi bahwa orang nabi yang cari itu di sini alamatnya ada. Tapi anak muda tersebut mengatakan kepada laki-laki tua tersebut, "Wahai paman,
pian iringi ulun. Pian iringi ulun. Jangan terlalu parah pada ulun. Iringi tapi jangan terlalu parah. Jauh-jauh aja. Amun ulun berjalan, pian jalan. Empati ulun. Amun ulun berjalan, pian jalan. Amun ulun berjongkok, bubar pian. Jangan lagi empati ulun. Nah, nanti kita ulangi besok hari lagi. Siapakah anak muda tersebut? Siapakah laki-laki tua tersebut? Laki-laki tua itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Orang dari suku Bani Ghifar. Suku Bani Ghifar ini tidak jauh dari kota Mekah, beberapa puluh kilometer dari kota Mekah. Siapakah anak muda tadi? Anak muda tadi tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Umur beliau ketika itu 15 tahun. Kenapa jadi menerapkan seperti itu? Ini seorang anak muda, seorang Ali bin Abi Thalib. Inilah kecerdikan seorang Ali bin Abi Thalib, hasil didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerapkan standar keamanan yang tinggi kepada siapapun yang ingin berjumpa dengan beliau ketika itu. Maka akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pun menjumpai Nabi. Jadi setelah beberapa hari baru berhasil. Kenapa? Karena sedikit saja dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy gerakan dari seorang Ali bin Abi Thalib, maka sudah selesai sudah. Mereka akan mengepung rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka ketahuanlah berapa orang yang masuk Islam, ketahuanlah orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan menangkap mereka semua. Namun subhanallah, berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selama 13 tahun madrasah Darul Arqam yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipertanggungjawabkan oleh seorang anak muda yang umurnya 16 tahun, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tetap berjalan, dan disitulah yang menjadi saksi masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kemudian hari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu isyraq, ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.